Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu Desmai lagi di video selanjutnya. Video sharing kedua, sambungan dari video sharing saya sebelumnya. Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, ada baiknya mengikuti dulu atau menyimak dulu video sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube channel saya. Karena di video ini ada korelasi atau ada hubungannya dengan video sebelumnya. Ya, sehingga teman-teman bisa simak dulu video sebelumnya untuk bisa menangkap pesan dari video yang sekarang ini. Oke, kita akan masuk ke materi video sharingnya. Apa alasan Mbak Desmai untuk kembali menjalani bisnis MCI? Ya, teman-teman yang backgroundnya itu adalah online shop mungkin punya mindset yang sama dengan saya waktu itu. Saya berpikir bahwa kalau saya menjual banyak produk dengan harga yang lebih murah, maka keuntungan yang akan saya dapat juga lebih banyak. Ya, dengan menjual produk yang lebih murah, tapi saya menjualnya banyak, maka keuntungan saya juga menjadi banyak. Seperti itu dulu mindset saya. Lalu, saya sempat meninggalkan bisnis MCI karena saya pikir produknya mahal. Produknya mahal, siapa yang mau beli? Saya sulit untuk mendapatkan orang-orang yang mau membeli produk MCI. Karena, satu, harganya mahal, dua, belum banyak testimoninya. Sehingga orang juga sulit untuk yakin untuk mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk produk yang sekilas hanya terlihat seperti benda-benda biasa aja. Ternyata mindset ini tidak sepenuhnya benar. Karena dari yang saya rasakan, dari saya menjual baju anak-anak, saya menjual souvenir ulta anak-anak, kemudian saya juga bisnis kuliner dengan catering rumah tangga yang seperti sudah saya ceritakan, saya memang bisa menjual banyak. Ya, saya memang mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya pun tidak seberapa, ya. Habis saat itu juga karena kebutuhan rumah tangga yang tinggi. Kalau saya pikir-pikir, waktu saya menjalankan bisnis konveksi baju anak-anak dan baju batik ini, pertama saya butuh modal, ya. Saya perlu modal dan itu harus cepat laku supaya modal saya juga cepat balik. Kedua, sebelum dia laku, modelnya udah ganti lagi di pasaran. Jadi saya untuk bisa membuat dia cepat laku, saya harus jual murah atau harus saya sell. Ya, jadi inilah yang membuat justru cuman balik modal, untungnya nggak ikut. Ya. Sementara kalau bisnis kuliner, biasanya bisnis kuliner itu dari harga modal, dari modalnya gitu ya, keuntungannya itu bisa lebih dari 100%. Betul sekali, saya pernah merasakan itu. Tapi saya harus membayar dengan tenaga dan waktu. Ya, yang berat sekali itu di tenaga, apalagi kalau kita memang tidak mempunyai karyawan atau asisten untuk membantu. Lalu ketika Mbak Desmai melepaskan semua bisnis yang lain dan hanya fokus dengan satu bisnis MCI, artinya Mbak Desmai membranding dirinya sebagai member MCI. Ya, apakah ada merasakan penolakan atau diremehkan atau dipandang sebelah mata? Saya merasakan itu semua. Ya, saya merasakan bagaimana orang takut ketika saya mulai menghubungi. Ya, karena dengan label MCI sebagai bisnis MLM. Jadi mereka tidak melihat kemanfaat produknya, tapi melihat kepada bisnisnya. Jadi ketika kita mulai menghubungi, ya, seperti chat itu tidak pernah dibaca, atau misalnya kita telepon tidak pernah mau diangkat, padahal kita mungkin teman baik. Ya, saya pernah merasakan itu semua. Jadi buat teman-teman yang mungkin di dalam proses menjalani bisnis MCI sering ditolak, dijauhi teman, ya, atau mungkin sering disindir-sindir, itu mungkin ya menandakan bahwa teman-teman memang sudah punya jalan sukses di MCI. Karena itulah kerikil-kerikil yang harus kita lewati dengan sabar dan dengan proses yang memang seperti itu. Lalu gimana Mbak dengan pertimbangan soal harga produk dan harga paketnya yang mahal tadi? Yang mahal itu relatif.
Kalau masih dengan mindset saya yang berpikir bahwa produk ini mahal, tidak akan ada orang yang beli, saya tidak akan berdiri seperti saya sekarang. Saya tidak akan mencapai level-level di MCI. Artinya apa? Artinya mindset yang pernah kita pertahankan bahwa ini produk mahal dan tidak ada pembelinya, itu salah. Ya, jika kita masih mempertahankan mindset itu, maka otomatis orang lain yang akan menggantikan posisi kita. Ya, pasar atau market akan masuk kepada mereka yang optimis dengan apa yang dilakukan sekarang. Kita nggak bisa mengukur baju kita di badan orang. Ya, kita menganggap bahwa menurut kita itu mahal, tapi belum tentu menurut orang lain mahal. Ya, mahalnya dibandingkan dengan apa dulu. Gitu. Jadi, lakukan apa yang memang seharusnya dilakukan, yaitu promosi yang konsisten dan rutin sehingga orang memang tahu bahwa kita ini menjual produk MCI. Dan itu yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Ketika saya mulai merasakan bahwa saya dijauhi teman-teman saya, kemudian mereka juga menolak ketika saya mengajukan diri untuk demo produk atau saya main ke rumahnya, ya seperti dihindari. Saya tidak peduli, karena yang saya tahu adalah ketika saya bisa jual paket, saya mendapatkan untung bonus yang memang saya perlu untuk bantu ekonomi keluarga. Lalu apa yang menjadi kesulitan bagi saya? Dengan penolakan orang, dengan dipandang sebelah mata, bagi saya itu tidak sepadan dengan bonusnya. Ya, karena saya memang mencari bonusnya. Jadi kalau saya mendapatkan perlakuan seperti itu dari 1-2 orang, maka akan saya skip. Saya akan mencari orang lain lagi. Kemudian saat itu mindset saya masih kepada bonus, masih belum memikirkan tentang poin, belum. Masih memikirkan tentang jaringan, belum. Atau mempunyai tim, juga belum. Yang saya pikirkan hanyalah saya jual 1 paket, saya dapat bonus. Jual 1 paket, saya dapat bonus. Semakin banyak closing paket, semakin banyak bonus yang bisa saya terima. Jadi saya senang banget, saya sudah menutup mata saya untuk semua bisnis lain. Saya hanya fokus ke bisnis MCI karena saya bisa dapetin uang gampang sekali. Dalam prosesnya juga saya nggak langsung dengan mudah closing paket ya. Saya masih dengan closing eceran, ya closing 1 box gitu, nanti dijadikan 1. Masih dengan closing eceran, ya itulah prosesnya. Tidak semua orang bisa langsung closing paket, tapi juga tidak sedikit yang bisa langsung dengan mudahnya menjual 1 paket langsung inputan. Itu juga banyak. Tapi di dalam perjalanan proses saya, benar-benar saya rasakan bagaimana menjual eceran, kemudian bahagianya kalau bisa jual paketan, ya semua rasa pernah saya rasakan. Bonus demi bonus sudah saya rasakan, dan teman-teman tahu saya masih berkutat secara online. Saya masih belum punya nyali untuk melakukan secara offline, karena kebiasaan saya yang di rumah aja benar-benar membuat saya sulit untuk berkomunikasi dengan banyak orang di luar secara langsung. Jadi saya kalau untuk promosi benar-benar banyak di online, belum melalui offline. Lama-kelamaan keadaan semakin menantang nih, ya karena dari penjualan tersebut saya mulai menemukan tim. Saya mulai sedikit-sedikit 1, 2, 3 punya member. Ya, ilmu untuk memanajemen tim saya masih nggak punya. Yang saya tahu saya ini online shop basicnya. Yang saya tahu jualan. Saya nggak pernah tahu tentang bagaimana mengarahkan orang lain, bagaimana memotivasi orang lain. Saya masih benar-benar kosong. Dari bonus-bonus yang sudah saya terima itu udah lumayan ya, sudah bisa sangat membantu untuk rumah tangga dan untuk kebutuhan anak-anak. Tapi ini sangat rugi kalau kita hanya menjalankan untuk mendapatkan bonus saja. Ya kebetulan bersyukurnya saya ada di bawah jaringan yang membantu untuk mensupport saya menuju pencapaian yang lebih besar lagi, yaitu tembus trip. Ya, di MCI teman-teman pasti sudah tahu sekali mengenai tembus trip, dan saya mendapatkan trip pertama saya itu di tahun 2017. Pernah ada yang berpikir bahwa trip di MCI hanya untuk leader-leader atas yang sudah punya jaringan besar, yang seperti kita baru join, tidak akan mungkin bisa tembus trip? Pernah? Saya dulu juga berpikir seperti itu. Ya udahlah, saya nggak perlu sih soal poin-poin.
Ya, yang saya perlu, saya yang penting dapat bonusnya aja, yang penting saya dapat uangnya aja. Soal jalan-jalan ke luar negeri, saya enggak deh, ya. Untuk berangkat ngetrip enggak deh. Itu dulu pikiran saya. Lalu, yang tadinya Mbak Desmai hanya berpikir tentang bonus aja. Kenapa? Mbak Desmai mau untuk ngejar poin dan tembus trip. Kenapa? Alasannya nanti akan saya jelaskan di video ketiga setelah video ini saya upload. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Alasan kenapa saya mau mengejar target untuk tembus trip di MCI dan apa saja keuntungannya. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti part-part dari video sharing ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video sharing yang ketiga. Better Life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.